Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai perjalanan pendidikan di Indonesia yang terdiri dari dua topik, yaitu pendidikan sebelum kemerdekaan dan pendidikan setelah kemerdekaan. Yuk kita belajar bersama. Sebelum kemerdekaan. Pada tahun 1854, Bupati mulai mendirikan sekolah yang dinamakan dengan Bumi Putra. Bumi Putra terdiri dari 3 kelas. Pemerintah saat itu mulai mendirikan sekolah kelas yang dimaksudkan untuk melatih calon pegawai dan untuk mendapatkan keuntungan perdagangan. Selanjutnya, pada tahun 1908, didirikanlah sebuah organisasi pendidikan yang bernama Budi Utomo, yang dimana organisasi ini didirikan oleh Dr. Sutomo dan tidak lepas dari peran penting Dr. Cipto Mangunkusumo. Organisasi ini bergerak di bidang pendidikan yang kemudian menjadi pelopor kesadaran masyarakat dalam merintis perkembangan yang harmonis bagi negeri dan bangsa Hindia Belanda. Selanjutnya, pada tahun 1912, era Raden Ajeng Kartini. Siapa sih yang tidak kenal dengan beliau? Salah satu peranannya adalah memperjuangkan hak kaum perempuan untuk memperoleh pendidikan yang sama dengan kaum pria. Raden Ajeng Kartini juga mendirikan sebuah sekolah untuk perempuan, membentuk organisasi perempuan, dan yang terpenting adalah memajukan pendidikan untuk perempuan. Pada tahun 1922, lahir Taman Siswa di Yogyakarta yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara yang merupakan gerbang emas kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa. Pada Taman Siswa ini mengajarkan bahwa sekolah adalah tempat yang menyenangkan dan sekolah merupakan tempat mengembangkan budi pekerti. Adapun trilogi dari pemikiran Bapak Pendidikan Indonesia yaitu Ingarso Suntulodo di depan menjadi teladan, Imadia Mangunkarso di tengah membangun motivasi, dan Tutwuri Handayani di belakang memberikan dorongan. Selanjutnya, topik perjalanan pendidikan setelah kemerdekaan. Sejak tahun 1945 hingga 1950, pendidikan pada awal kemerdekaan terbagi menjadi 4 tingkatan, yaitu pendidikan rendah, pendidikan menengah pertama, dan pendidikan menengah atas, serta pendidikan tinggi. Melihat filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara, lalu apa sih tujuan pendidikan itu? Apakah supaya kita menjadi seorang yang pintar, dapat nilai bagus, atau dapat ijazah biar kerja? Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah memerdekakan manusia, yang dimana terdiri dari 2 poin, yaitu selamat dan bahagia. Selamat raganya dan bahagia jiwanya. Lalu, bagaimana pendidikan saat ini? Pendidikan sekarang menggunakan kurikulum merdeka dengan menerapkan profil Pancasila yang membutuhkan guru profesional. Menurut Menteri Pendidikan Indonesia, Nadiem Makarim menyatakan bahwa esensi Merdeka Belajar adalah menggali potensi terbesar para guru-guru sekolah dan murid kita untuk berinovasi dan meningkatkan kualitas pembelajaran secara mandiri. Mandiri bukan hanya mengikuti proses birokrasi pendidikan, tetapi benar-benar inovasi pendidikan. Melihat perubahan yang terjadi dari masa ke masa, maka perubahan yang terjadi bukan hanya dari sistemnya, tapi yang harus berubah adalah pola pikir atau mindset kita sebagai seorang guru. Dalam memahami perubahan, ada 2 hal atau topik yang menjadi utama, yaitu memahami konsep, yaitu Merdeka Belajar, dan memahami esensi dari konsep perubahan itu sendiri. Marilah kita terus berbenah dan ikut berkontribusi demi pendidikan Indonesia yang berkualitas dan bermutu.